Beberapa marketingnya Podomoro dan apa yang mereka lakukan itu bener-bener amazing banget. Sebelum aku masuk sana, mereka udah nyalain AC-nya. AC-nya dibiarin nyala supaya dingin. Supaya dingin. Begitu kita masuk, kita ngerasa kayak, gila ini dingin banget, enak banget. Rasanya tuh beda kalau ketika kalian baru masuk, baru nyalain, tit. Terus habis itu kayak panas. Akhirnya nggak sampai 2 menit kalian keluar. Hey, welcome back to my channel Anthony Sarsono, your guidance to become rich in a property ways. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat spesial dan menurutku ini bener-bener related banget dengan aku, karena aku basicnya itu paling seneng itu di bidang marketing. Jadi ini teman-teman yang tanyain ini di Instagramku ini bener-bener related banget, dan aku terima kasih banget tentang pertanyaannya dia. Bagaimana cara Podomoro itu bisa menjual propertinya kayak kacang goreng. Dan hari ini kita akan membahas 7 caranya mereka gimana bisa menjual propertinya dengan sangat gampang, dengan sangat cerdas. Nah teman-teman, tapi sebelumnya pastikan kalau kalian klik tombol subscribe di bawah, karena dengan subscribe aku akan terus membagikan ilmu-ilmu yang berharga ini secara gratis, dan kalian itu tidak perlu survei-survei seperti aku. Nah teman-teman, klik tombol subscribe di bawah ini 1, 2, dan 3. Oke. Nah teman-teman, cara yang pertama dia adalah selalu membuat rumah contoh teman-teman. Jadi waktu pertama kali aku main di developer, aku tuh ada membangun beberapa kaflingan ya. Walaupun bukan perumahan yang secara utuh, tapi aku membangun 4 kaflingan. Nah aku pernah membangun, waktu itu aku membangun hanya jualan gambar. Dan ini yang biasanya dilakukan oleh developer kecil. Karena dia nggak ada modal, dia cuma jual gambar, berharap dari gambar itu orang bisa merasakan, dan oke, gitu doang. Nah teman-teman, yang dilakukan Podomoro itu berbeda. Dia selalu membuat rumah contoh di setiap proyek-proyeknya dia. Jadi kalau misalkan dia jual kawasan, misalkan perumahan, dia pasti jual rumah contohnya dulu, bangun rumah contohnya sampai jadi, baru nanti dia pasarin. Nah, atau kalau enggak, dia ada juga modelnya kalau misalkan dia buat apartemen, dia pasti ada show unit. Kurang lebih apartemennya itu bakal difurnish seperti apa. Nah, itu penting banget. Teman-teman, karena gini, pada prinsipnya kita ini jual properti itu sebenarnya jual apa sih? Jual kota loh. Apartemen ya kotak gitu-gitu aja. Kalau misalkan kosongan ya gak bakal orang bisa ngerasa feel-nya itu seperti apa. Tapi teman-teman, begitu tempatnya itu diisi, tempatnya itu didekor, nah itu yang membedakan dari developer-developer lainnya. Ketika mereka itu udah ada tahu bentuknya, oh rumahnya begini, oh kira-kira ruangannya seperti ini, ada berapa kamarnya tuh tahu gitu loh, secara utuh. Jadi bukan hanya sekedar gambar doang, oke gambarnya gini, tapi nggak bakal tahu. Itu kenapa setiap kalian itu masuk ke showroom mobil, selalu kalian itu diperbolehkan untuk test drive. Kenapa? Supaya kalian itu bisa ngerasain feel-nya ketika memegang mobilnya itu, kurang lebih bentuknya seperti apa, itu kalian sudah tahu dulu. Nah itu penting banget untuk selalu membuat rumah contohnya, supaya orang itu benar-benar ngerti kira-kira yang kebangun itu seperti apa. Oh ternyata besar, oh ternyata lantainya itu pakai keramik yang 80x80, jadi lebih adem. Wah, ini detail-detail seperti ini yang harus kalian kejar. Nah yang kedua, Podomoro fokus terhadap detail kecil-kecilnya teman-teman. Kalau kalian itu masuk ke showroomnya si Podomoro, di show unitnya itu selalu kalian bakal lihat setiap meja makannya itu bakal diisi dengan piringnya. Udah ada piringnya, udah ada sendoknya, garpunya, sumpitnya, lengkap. Bahkan toiletnya ada tisunya, ada bisa ada tisunya, TV-nya pun bisa nyala. Terus habis itu buku-buku di raknya itu diisi, bener-bener diisi. Bahkan ada gelas yang bisa dibuat minum juga, dispenser yang bener-bener nyala, AC-nya pun juga dinyalain dingin. Nah ini loh, detail-detail kayak gini ya. Bahkan Podomoro itu hebatnya, aku pernah, jadi kenapa aku bisa cerita seperti ini ya? Karena aku selalu terapkan prinsip kalau mau besar, kita harus copy paste dengan cara orang besar bekerja. Makanya aku bener-bener survei ke beberapa marketingnya Podomoro dan apa yang mereka lakukan itu bener-bener amazing banget. Sebelum aku masuk sana, mereka udah nyalain AC-nya. AC-nya dibiarin nyala supaya dingin. Begitu kita masuk, kita ngerasa kayak,
gila ini dingin banget, enak banget. Rasanya tuh beda kalau ketika kalian baru masuk, baru nyalain, tit, terus habis itu kayak panas. Akhirnya nggak sampai 2 menit kalian keluar. Nah kalau Podomoro itu berbeda, dia udah nyalain AC-nya, udah kasih minumannya, terus habis itu bener-bener kalian itu udah disuruh ngerasain sofanya yang empuk, udah ada bacaannya, bahkan detail-detail tanamannya itu ada. Setiap tempatnya itu bener-bener dipasangin tanaman supaya rindang. Bener-bener ketika kita buka mata tuh kayak rasanya gila, keren banget, pengen banget aku beli ini. Nah itu yang mereka jual. Mereka jual perasaan, mereka jual masa depan yang sebenarnya itu baru rumah contoh, belum mereka punya. Nah itu yang mereka kejar, teman-teman. Yang ketiga, nego harus selama mungkin. Dalam artian apa? Nego ini bukan nego tentang harga ya, tapi kalian ini tuh harus bukan hanya cerita tentang wah produknya bagus lah, wah ada ini, ada itu, wah ada ini. Mereka itu care di awal-awal, tapi mereka nggak akan care sepenuhnya kalau kalian itu cuman cuap-cuap produknya kalian terus. Karena seperti orang Surabaya bilang, kalau kecap selalu nomor 1, kalau ngecap selalu nomor 1. Itu artinya kalau kalian selalu cuap-cuap tentang diri kalian terus, itu nggak bakal orang itu dapat. Jadi nego tuh, apa yang harus dinego lakuin itu adalah komplimen. Kalian memberikan pujian. Misalkan dia bawa anak, mereka bawa anak ya, kalian bilang, oh gila bapak, anaknya ganteng banget, ini pasti tuanya jadi Brad Pitt kan. Jadi kayak seneng gitu loh. Nah kalau nggak cewek, wah ini anaknya cantik banget. Biasanya kalau tua, ini pasti bener-bener jadi cinta Laura lah, wah gitu-gitu, pasti mereka tuh seneng banget. Nah terus habis itu pasti ini anaknya ya juara ya di sekolah ya, anaknya pinter loh, bisa bilang kayak gini, bisa bilang kayak gitu. Asal ngomong aja, yang penting mereka itu kerasa seneng, mereka kerasa gila, aduh ini kok marketingnya baik banget. Nah ini yang kalian harus kejar ini ya. Jadi feel-nya ketika kalian bilang kayak gitu tuh, negonya itu tentang pujian-pujian mereka. Setelah itu kalian suruh mereka bayangin, bapak bayangin ya, kalau anak bapak yang ganteng ini lari-larian di rumput-rumputan, mereka senang, mereka bisa cerita sama orang tuanya. Sofanya sengaja dibikin kecil karena supaya mereka tuh ngerasain namanya kekeluargaan. Bapak ibu bisa duduk bareng sama anak-anaknya. Terus habis itu kenapa ruangannya bener-bener sempit, kenapa ruangannya itu bener-bener dibikin minimalis, supaya kalau misalkan ruangan besar itu kebanyakan anak sama orang tuanya itu gak pernah bisa ketemu. Kenapa ini kecil? Karena kita itu pengen membuat bapak ibu tuh dekat dengan anaknya. Jadi bapak ibu bisa ngerasain dari anaknya kecil sampai dewasa, itu bener-bener kerasa feel-nya. Padahal ya karena emang rumahnya kecil aja, kalian jualnya supaya murah aja. Tapi kalian cerita sebagus mungkin tentang anaknya. Kalau dewasa nanti bilang, pasti dia bangga punya orang tua yang bisa membuli rumah yang sebagus ini. Anaknya pasti seneng banget, belajarnya fokus, jadi juara nasional di Indonesia, bla 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 bla. Kalian create something, create bayangan masa depan yang indah-indah ketika own di properti. Supaya apa? Supaya customernya itu ngerasa gila, aduh, kalau nggak beli ini kok kayak goblok banget tuh. Aku harus beli ini propertinya, karena propertinya aduh bakal bisa buat aku sama anakku tuh bener-bener jatuh hati, jatuh cinta. Itu yang kalian kejar bapak ibu. Nah setelah itu yang keempat, kalian harus sudah sediakan snack teman-teman. Harus sediakan tempat makanan-makanan ringan. Jadi biasakan ya, jangan cuman kayak sepele-sepele aja kalian kayak wah hai tiba-tiba udah kasih, nih pak price listnya segini. Nah ini jangan. Jadi kalian buat selama mungkin. Karena apa? Semakin lama semakin customernya sungkan. Nah kalau kalian itu kasih makannya keluarin satu-satu. Jadi ada pisang, kalian keluarin pisangnya dulu. Setelah itu nanti baru kalian kasih taruhlah tempe mendoan lah atau apalah, itu dikeluarin. Kalau di Podomoro teman-teman, ini bener-bener cerita nyata ya. Waktu itu dia pinter banget, AC-nya sudah dinyalakan, aku dimasuk ke ruangan itu, aku seneng, aku nikmatin sofanya, enak banget. Setelah itu diajak ke satu ruangan. Ketika aku tanya price list ya, dia udah ajak ke satu ruangan. Nah di ruangannya ini, di ruangan yang berbeda, yang jauh lebih elit lagi, dia panggilin karyawannya, mas, datang ke sini dong.
Masnya datang, Mas Opinya datang, titit, dia bawain. Nah, Bapak Ibu, ini ada teh TWG. TWG ini benar-benar mahal, teh mahal. Dia bilang, Bapak Ibu, ini ada teh TWG. Ada yang rasa mawar, ada yang rasa melati. Bapak bisa pilih salah satu. Karena ini rasanya premium. Waduh, ini gila banget. Bahkan sampai disajiin aja teh TWG itu yang mahal banget. Terus aku pilih yang rasa apa ya? Rasa mawar atau apa gitu. Aku pilihin. Nah, pilihin itu marketingnya pun ikut ke sana. Jadi biar kita ngerasain semakin lama. Emang ditinggal semakin lama. Nah, aku marketing ikut ke sana, nggak tahu ngapain. Marketingin yang bawa minumannya ke depan kita. Ibu, Bapak, ini minumannya. Gila banget ini. Begitu diminum. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam masalah harga. Nah, ini. Jadi selama ini dari awal sampai akhir itu aku dibawa muter-muter kurang lebih sekitar setengah jam, tapi tuh nggak pernah dikasih tahu price listnya berapa. Dijawabnya selalu 1 M-an lah. Jadi dia nggak pernah bener-bener detail kasih harga. Begitu dikasih minum kita seruput. Bapak Ibu, nah kita akan hitung kurang lebih Bapak Ibu bisa cicilannya berapa. Nah, ini setelah kita udah senang-senang, udah dipuji-puji, anaknya dipuji-puji, udah kerasa happy. Nah, akhirnya tiba saatnya yang paling mencekam, yaitu hitung-hitungan cicilannya berapa. Itu bener loh teman-teman. Setelah itu, setelah dihitung kan, setelah kita dikasih cicilannya, yang kelima adalah baru memberikan price listnya teman-teman. Jadi setelah sekian lama kita ngobrol-ngobrol yang nggak ada hubungan price listnya, barulah kita keluarkan jurusnya itu di akhir-akhir, kasih price listnya itu. Nah itu teman-teman, jadi begitu dikasih price listnya, kita sudah dapat gambaran semuanya, udah seneng banget. Nah kita baru ngitung-ngitung price listnya. Tapi teman-teman ingat, price listnya ini jangan cuman sodorin price list yang ini Pak, nih price listnya segini, Bapak tinggal pulang aja. Enggak, dibuat selama mungkin. Sekali lagi, customer akan sungkan kalau kalian itu semakin memperlama waktunya. Jadi ini tuh bukan jualan kacang goreng yang harganya cuma 10.000, jadi oke Pak saya beli. Tapi ini tuh harus dibuat feel-nya kerasa. Dari itu kalian buat ulur waktunya selama mungkin. Nah nanti setelah itu kalian tulis price listnya itu, ditulis satu-satu. Pak ini jadi price listnya gini. Ini tambahnya segini. Bapak segini. Nanti diskon segini, cepret. Jadinya segini Bapak Ibu. Nah ini dia. Yang paling penting adalah price listnya itu jangan pernah kalian kasih price listnya sodoran, jebret. Nah kalian price listnya harus tertulis biar memperlama waktunya lagi. Yang keenam, pastikan kalau kalian itu membawa orang yang lebih hebat daripada kalian. Jadi benar Bapak Ibu, waktu begitu aku didatengin sama marketing yang bawa minuman itu, udah dikasih price list gini. Dia akan waktu aku bilang, Pak Bu ini bisa kurang nggak? Nah ini taktiknya dia panggil bapak manajernya yang aku nggak ngerti ini beneran manajer atau dibuat-buat. Tapi manajernya suruh datang, Pak sini Pak. Jadi manajernya itu udah pakaiannya rapi, rambutnya klimis, yaitu pakai kacamata, pokoknya yang bener-bener mukanya tuh kinclong banget. Dia datang dengan gagah, megah, jalan duk. Kok duduk di sana, Bapak Ibu ada yang bisa dibantu. Nah terus habis itu marketing, Pak ini Pak, si Pak Antoni ini tuh minta kurang. Padahal kita udah kasih yang spesial banget harganya Pak, tapi masih minta kurang. Biasalah Pak, pasti customer itu kan pengennya dapetnya yang terbaik gitu loh Pak. Bisa nggak sih dikurangin lagi? Oh, kalau masalah itu gampang. Nanti kita potong cepet. Nah, begitu dipotong langsung, gila kurangnya banyak banget. Bener-bener kayak langsung, wah gila, ini aku wajib untuk DP. Nah ini bener-bener kalian itu didatengin orang yang gagah, orang yang lebih pinter, orang yang lebih terpercaya. Jadi kalian kebawa, kalian ini kalian berarti diajak ketemu sama orang pintar, orang yang bener-bener berbobot, berkarisma. Nah ini yang dia jual, perasaan sungkannya. Kalian dihadapin oleh dua orang, dihadapin dengan orang yang lebih berwibawa, datang dengan profesional, kasih potongan harga jebret.
Dan yang ketujuh, jangan lupa teman-teman untuk selalu siapkan kwitansi. Nah ini penting banget. Jadi banyak orang yang salah kalau misalkan kasih DP itu selalu waktu nanti pulang aja lah apa segala macam. Pasti kan kalau bayar sekarang. Pokoknya gimana caranya bayar sekarang. Nggak punya uang, nggak bawa cash, transfer. Kalau nggak bisa transfer ke ATM. Pokoknya gimana caranya supaya orang itu bener-bener bisa bayar di detik itu juga. Karena kita kehilangan momentumnya itu, besoknya dia boom, udah nggak ada feel-nya sama sekali. Nah ini teknis-teknis ini yang perlu kalian jaga banget supaya ketika orangnya itu udah ngerasain part of ininya ini semua, mereka dengan secara tidak sadar di dalam naluri bawah pikirannya mereka langsung tekan kontrak. Oke, saya setuju, saya mau transfer. Nah ini yang harus kalian kejar teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah teman-teman, semoga ini bisa jadi contoh buat Bapak Ibu ketika kalian sedang menjual rumah atau memasarkan sebuah properti. Memang butuh effort yang sangat banyak, memang ini nggak mudah, tapi ini worth it untuk Bapak Ibu lakuin. Karena seperti yang biasa saya sering ngomongin, properti zaman sekarang itu bukan barang yang gampang banget untuk dibeli. Ini sangat-sangat susah untuk dibeli, jadi sebisa mungkin kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon customer kita, Bapak Ibu. Semoga video ini bisa membantu dan membuka mata Bapak Ibu. Dan pastikan teman-teman, jika kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa chat di kolom komen di bawah ini ya. Kalian tulis komentarnya, nanti kalian tulis pakai hashtag #AskTony, ASKTONY. Ini penting banget ya. Jadi begitu kalian tulis itu, jadi aku bisa sortir mana yang pertanyaan bener-bener harus aku bahas di YouTube, mana yang cuman kayak sekedar iseng-iseng tanya. Jadi enak banget nanti aku ngesortirnya dan aku bisa lebih enak lagi buat bacain pertanyaan-pertanyaan kalian yang kira-kira harus dibahas tuh yang apa aja. Nah gitu teman-teman. Dan semoga bisa membuka mata kalian tentang properti lagi. Jangan lupa untuk ketik like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, jangan lupa untuk share juga. I'll see you in the next video. See ya guys.